dimati anaknya lo banyak Waduh. ya. Makanya saya tuh berpikir jangan sampai berpikir kayak gitu. Loh, yang punya pikiran mau mati mau minggat tuh istrinya kah, Ya, suaminya? ini, Astagfirullah. Masalahnya Masalahnya apa? itu lakinya itu ya nggak ke perempuan enggak, cuma kalau sudah berteman berkawan itu maunya dia itu harus dituruti terus hari itu nggak cukup 100-200 nggak cukup. Oh. Nah sedangkan belum biaya makan, biaya anak-anak 4. Heeh. Jadi maunya dia tuh, sedangkan dia itu misalkan sebulan hasil sekian, dia tahunya penghasilan aja Pak, nggak tahu pengeluaran dia itu nggak mau tahu. Sedangkan kamu habis sekian sehari nggak mau tahu dia maunya Pak. kalau dia minta tuh Harus ada. Udah semua memang istri yang megang, gaji sama hasil usaha tuh istri memang semua. Nah disitulah dia kekuasaan dia tuh nggak mau tahu. Yang penting tahunya dia gajiku sekian, hasilku sekian, aku nggak mau tahu. Yang penting aku minta ada, dia tuh begitu sistemnya. Karena dia nggak megang anak sekolah anak 4. Belum biaya makan, belum biaya rumah tangga, belum dia sendiri aja nggak cukup sehari 100-200 nggak cukup. Kayak gitu loh Pak. Jadi banyak dia pengeluaran tuh lebih banyak dia, tapi dia nggak mau tahu. Kalau perjelasannya saya nih mama tiri menengahi, nggak mau tahu nek. Yang penting misalkan dia yang minta duit, terus istrinya tuh ngomong sudah nggak ada apa, terus luluh gitu loh Pak. Jadi nggak ngeyel, nggak maksa harus ada tuh nggak maksa. Jadi dia yang tanda ada minta gitu. Pakai yang penunduk maunya. Ya kalau kita bicara orang nurut, tunduk, taat, patuh, takluk, suara merdu, indah, lembut, enak. Anaknya juga nurut. Ini nggak ngelawan kafe. Tapi kan niatnya baik nih untuk untuk anak, untuk laki, untuk bukan anak, menundukkan bukan suami itu terus dia mau orang enggak. Ya untuk keharmonisan rumah tangga. Sekali macam-macam lah saya bilang. Saya nggak mau bawa pokoknya macam-macam ini ya Pak. Nggak mau pokoknya nanti lo harus rumah tangga yang gitu. Iya. Pokoknya kalau sudah kayak gini jangan. Nah di sini tuh susuknya tuh kelas-kelas gitu Mbak ya. Ada yang tingkat dasar, menengah, cuma sekarang kayaknya nggak pernah ada yang ngambil itu tingkat dasar yang menengah. Yang super aja jarang-jarang. Yang sering itu yang munajalah. Itu yang tertinggi, pasang 3 menit reaksi. Itu kekuatan 100 juta respon, 300 khasiat. Gitu susuk reaksi, maka berlaku konsep susuk. Nah, konsep susuk ada 3. Pertama, setiap yang kita ucapkan bisa jadi kenyataan. Nah ini Mbak, usahakan ngomong yang baik-baik. Saya kan sudah wanti-wanti nih, sudah berpesan betul-betul setiap ucapan bisa jadi kenyataan. Hati-hati ngomong. Nah terus yang kedua, setiap yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Nah, upayakan selalu berpikir yang positif, yang baik, yang benar, yang hak, yang suci, yang fitrah, yang sempurna, itu yang selalu kita pikirkan. Ketiga, setiap yang kita yakini bisa terbukti. Yakin yang kita ucapkan itu benar, itu bisa terbukti. Jangan berubah keyakinan Pak, tapi nggak mau berhenti minum, itu berarti yang berlaku nanti yang nggak mau berhenti minum tadi berubah keyakinan namanya, itu nggak usah dipakai itu. Oke ya. Nah, sekarang dirasakan Mbak Nur. Plong sudahlah. Nah, itu artinya susuk munajalah sudah mulai bekerja, sudah reaksi. Berarti mulai detik ini berlaku konsep susuk tadi Mbak. Ingat konsepnya, setiap ucapan bisa jadi kenyataan, setiap pikiran terjadi, setiap keyakinan bisa terbukti. Asal ngomong, mikir, berkata yang baik, berkeyakinan yang baik, semua yang positif masuk. Nah, oke ya. Sekarang kita praktek Mbak. Nah, praktek dialog sama susuk itu bisa ngomong loh susuknya. Ya. Nah, sekarang untuk membedakan mana suara susuk munajalah, mana suara saya. Nah, kita praktek. Ciri khas suara susuk munajalah itu ucapannya merdu Mbak. Suaranya indah, merdu, lembut ya, nyaman, enak didengar tuh kayaknya plong rasanya itu Mbak. Ingat posisi kedudukan ilmu susuk munajalah belah kanan. Ada yang ngomong nanti di situ. Dan itu pasti berlawanan dengan bisikan di telinga sebelah kiri. Ini suara psikis.
nggak usah dipakai yang sebelah kiri ya, yang kita ikuti suara di sebelah kanan. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Nur ya. Mbak Nur, apa ini? Tisu ya, itu suara sampean ya. Nah, sekarang bedakan dengan suara susuk munajalah. Saya tanya sama susuk munajalah, jangan dijawab Mbak Nur. Tugas sampean dengerin, ada yang ngomong di sini. Oke, yang ngomong nggak pakai mulut. Dia mendengarkan nggak pakai telinga, dia melihat nggak pakai mata. Tapi apapun yang akan terjadi, dia lebih tahu dari kita. Nah, ini tolong nanti sama sering berlatih ya. Kalau sudah terlatih, sudah terampil, itu nanti apa yang akan terjadi pasti dia ngasih tahu sampean. Sehingga nggak perlu marah, nggak perlu emosi, nggak perlu kecewa ya. Tenang aja, dia 24 jam kali seumur hidup akan membimbing sampean. Nah, bagaimana membedakan suara psikis dengan suara susuk munajalah atau ini yang saya ikuti suara psikis atau suara susuk munajalah? Asal suara itu kita ikuti ada ketenangan, membawa kedamaian, kebahagiaan, itu berarti yang sama mengikuti ilmu susuk munajalah. Teruskan. Tapi kalau yang sudah diikuti Pak Haji, tapi aku bikin jengkel, bikin marah, bikin dendam, nah itu yang sama mengikuti psikis. Ya, buang, jangan diteruskan. Ya, nggak ada lagi yang jengkel, kecewa, sakit hati, nggak ada. Semua yang jelek-jelek semua hilang. Jangan disebut. Oke ya. Nah, itu susuk kekuatan 1 juta respon Mbak ya. Ini saya percepat ya. Sekarang kita tingkatkan ya, langsung aja ya, 1 triliun ya. Ya, rasanya beda nggak? Pasti sih dah. Apa yang saya rasakan sekarang? Enak. Oke ya, untuk sementara cukup ya. Nanti kalau kurang jelas ikuti perkembangan videonya. Kalau enggak ya langsung tanya sama saya.